DPO, orang-orang yang sedang paling dicari surga, paling dicari Tuhan. Siapa mereka? Nah, saudara-saudaraku, siapakah yang harus menjadi, atau siapa yang menjadi fokus DPO-nya surga? Kira-kira pertanyaan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Satu, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Apakah ini ada dalam diri saudara? Pertama, orang yang sangat sibuk. Orang yang sangat apa? Sibuk. Kerja, belajar, sekolah, usaha. Itu yang dia cari, saudara. Jadi kalau saudara bilang begini, Bapak minta maaf saya sibuk, Anda salah. Justru orang yang paling sibuk yang dicari Tuhan. Nah, nanti kita belajar kenapa orang sibuk yang dicari Tuhan, bukan orang yang punya banyak waktu. Justru semakin Anda tidak punya waktu, itu yang Tuhan cari. Tidak ada kata amin. Anda kayaknya tidak setuju dengan saya. Nah, kalau Anda pun tidak setuju, dengar saya. Waktu Tuhan panggil para murid, dorang lagi kerja apa kira-kira? Kebanyakan nelayan, lagi sibuk kerja cangkap ikan. Dia bilang, follow me. Waktu dia temukan Matius dalam keadaan apa? Sibuk. Itu sebabnya saya bilang, Tuhan sedang cari orang-orang yang justru mungkin saudara berkata, Bapak jangan pakai saya karena saya tidak punya waktu. Anda salah. Justru surga paling suka dengan orang yang sibuk. Bapak saya ini tiap Natal bikin kue banyak, jadi jangan panggil saya melayani Tuhan. Oh, tidak bisa. Justru yang paling sibuk Tuhan panggil. Nanti kita dengar. Mengapa saya kadang-kadang renung, kenapa ya orang yang sibuk? Kan masih banyak orang yang, maaf kata, duduk santai, tidak punya kerja, tidak punya apa kegiatan. Panggil mereka saja. Tapi kenapa Tuhan panggil orang-orang sibuk? Paulus lagi sibuk bunuh-bunuh orang. Tuhan panggil, hey, follow me. Jadi kalau saudara baca perjalanan Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sibuk. Nah, persoalannya sekarang, saudara bertanya, ya, tapi kan saya sibuk, Bapak. Bagaimana saya bisa memberi diri untuk bertemu Tuhan dan melayani Tuhan? Saya kan sibuk. Nah, ini nanti kita belajar solusinya, sekaligus tahu bahwa memang Tuhan perlu Anda. Semakin sibuk Anda, semakin Tuhan butuh Anda. Coba ulangi kata saya. Semakin sibuk kita, semakin Tuhan butuh kita. Ini aneh nih. Tapi waktu saya belajar tadi pagi, ini Tuhan baik. Nah, saudara lihat, ini ayat bilang begini. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai. Ini bukan pemungut cukai biasa. Ini seorang pejabat, seorang yang bekerja dengan pemerintah Romawi untuk menagih pajak di orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau munculnya Lewi, induk jengkel minta. Tapi sisi lain sibuknya luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa Matius yang dipilih? Kenapa para murid yang lagi sibuk kerja tangkap ikan, kasih makan istri, kasih makan anak, kok itu yang dipanggil? Itu yang saya bilang. Mari kita baca. Yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Bukan duduk ya, ini sebenarnya duduk, tapi duduk dalam jabatan, yang sedang kerja, yang sedang sibuk. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Perhatikan ayat 28. Harusnya dia bilang, Bapak nanti ya, setelah beta pulang kerja, baru beta ikut. Tapi Alkitab tidak catat itu. Lalu waktu dia sibuk, Tuhan bilang, follow me, ikut saya. Dia bilang begini, maka berdirilah Lewi, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lalu sudah pikir begini, Bapak kalau gitu saya tinggalkan, saya pun kerja, saya pun sibuk, saya pun jualan. Bukan, saudara tunggu dulu penjelasan saya. Yang dimaksudkan adalah spirit untuk di tengah kesibukan masih bisa ikut Tuhan. Di tengah kesibukan Anda masih punya beri waktu untuk melayani Tuhan. Jadi sibuk itu tidak salah, dengar. Yang salah adalah sibuk sampai tidak bisa ikut Tuhan, sibuk sampai tidak bisa melayani Tuhan. Saudara sampai di sini ngerti dulu ya. Sibuk itu tidak salah. Yang salah sibuk sampai lupa Tuhan, sibuk sampai sudah tidak bisa ikut Tuhan, sibuk sampai sudah tidak bisa melayani Tuhan. Saya berharap ini jelas nih. Itu yang spirit yang di dalam ayat 28 ini. Itu bukan berarti Anda harus tinggalkan pekerjaanmu, kuliahmu, sampai terbengkalai pekerjaanmu. Itu juga salah. Tapi yang saya maksud ayat 28 adalah sibuk, tapi bisa atur waktu untuk datang sama Tuhan dan melayani Tuhan.
Nah, mengapa demikian? Nanti saya mau bawa saudara dulu. Bapak Ibu saudara lihat ini. Orang yang pantas, orang yang wajib, orang yang sedang dicari Tuhan adalah orang yang sibuk, tapi masih mau dan punya waktu untuk melayani. Jadi orang yang sibuk melayani adalah orang yang juga harus sibuk bekerja. Saya ada katanya. Orang yang sibuk melayani, orang yang juga harus sibuk aktivitas bagi hidupnya. Maksudnya bagaimana Bapak Gembala? Begini, kalau Anda seorang istri, jangan hanya hebat di atas altar ini. Jadi kalau saudara melayani begitu luar biasa, atau saudara begitu melayani dengan luar biasa di sini, ingat, Anda juga harus sibuk di rumah Anda, pintar urus suamimu dan anak-anak. Kalau saudara pemuda, sibuk boleh, sibuk melayani, tapi Anda juga harus punya kesibukan yang lain, yaitu bantu orang tua, bersihkan rumah, bersihkan piring. Itu baru namanya pelayanan yang benar. Kenapa sudah ke situ? Jangan ke situ dulu, masih ada penjelasan di situ. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi orang yang sibuk melayani, perhatikan di baris kedua. Jadi orang yang sibuk melayani adalah orang juga yang harus sibuk bekerja, sibuk rajin belajar, usaha, dan jangan malas. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara, saya tidak mau saudara gagal kuliahnya karena saudara berkata, kok kita melayani Tuhan? Nah, pertanyaannya harus dua-dua. Kan tadi dia cari orang itu lagi sibuk, toh? Jadi begini, walaupun dia panggil Matius melayani Tuhan, walaupun dia panggil para murid melayani Tuhan, tapi mereka harus tetap bertanggung jawab atas keluarga mereka. Jadi maksudnya begini, sibuk harus dalam dua sisi. Sibuk bekerja, cari uang, cari makan, cari masa depan, tapi Anda harus punya waktu untuk cari Tuhan. Tapi juga awasan untuk ada orang-orang tertentu yang hanya cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Maaf, sampai lupa pada keluarganya. Saya kenal ada keluarga yang, maaf, saya tidak bermaksud apapun, semua orang tidak ada yang sempurna. Ada orang yang melayani sampai anaknya pindah, tinggalkan iman, percaya pada Yesus, masih hebat melayani. Saya tidak menyalahkan dia, tapi saya pikir begini saudara, kita boleh melayani sibuk, tapi kita juga harus punya kesibukan yang lain untuk mengurus mereka. Kalau tersinggung itu tolong senyumlah. Tapi maksud saya begini, saudara pengerti sampai di sini ya. Karena ada orang yang terlalu menggebu di atas mimbar sampai lupa urus dia pun keluarga. Tapi ada orang terbalik, urus dia pun bisnis, dia pun keluarga, sampai lupa untuk urus Tuhan. Yang dimaksudkan dengan orang sibuk adalah dia sibuk dengan Tuhan, tapi dia sibuk dengan urusan hidup dan pribadinya. Amin. Ya, saya contoh, saya sibuk melayani Tuhan. Kalau anak saya lapar, saya tidak jadi berkat. Kalau anak saya tidak bisa sekolah, saya tidak jadi berkat. Demikian orang muda. Kamu melayani hebat di sini, tapi saya kasih ingat kamu, kalau kuliahmu berantakan, kamu tidak jadi kesaksian. Kalau pekerjaanmu jadi pembicaraan di tempat kerja, dia rajin melayani, mawi dia kerja di kantor, paling pemalas, paling curi waktu, kita juga tidak jadi kesaksian. Itu maksudnya spirit ini. Jadi saya bersyukur bahwa saudara melayani Tuhan, ibadah. Tapi saya kasih tahu, saya tidak mau dengar dari orang tua bapak-bapak, dia melayani rajin, malas belajar di rumah, sekolah tidak mau, belajar tidak mau. Anda salah dengan kesibukan Anda tidak sedang dicari Tuhan. Senyum sedikit. Ada amin. Bayangkan habis pelayanan istri saya tidak masak, hanya sibuk urus ini perjamuan kudus. Tidak benar itu. Itu sebabnya kenapa Tuhan cari orang sibuk. Dengar. Karena biasa orang sibuk orang yang suka kerja. Kalau sampai dia untuk dia pun diri dia mau kerja, apalagi untuk Tuhan. Harusnya begitu. Kenapa Tuhan pakai orang kerja, orang yang tidak malas? Karena Tuhan bilang gini, untuk yang sementara di dunia, yang permisi kata Alkitab, kita makan kita buang di jamban, dia mau kerja keras. Ini orang kalau saya pakai
untuk hidup yang kekal, pasti dia pekerjaan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Itu alasannya mengapa Tuhan cari orang sibuk. Kalau begitu, saya pesan saudara, tidak boleh keluar dari mulutmu dan sikapmu bahwa Tuhan mengerti saya nih sibuk. Justru kalau Anda sibuk, Anda yang sedang Tuhan mau, itu orang panggil dia. Nah, yang lucunya adalah waktu saudara dipanggil, saudara masih mengatakan saya sibuk. Belajar dari Matius, dia tidak bilang saya sibuk, dia tinggalkan, dia pergi. Contoh paling gampang adalah kita ini kan dapat bisnis dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kios kita jaga. Kalau driver ojek online, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sibuk. Sudah apa? Tuhan ini bagus nih. Dia mau kasih makan dia anak-anak. Tapi ketika mulai jam ibadah, berhenti kasih mati itu HP untuk orang pesan online, berhenti lalu tunduk dan bilang, Tuhan, seperti Matius, aku ikut Engkau, aku melayani Engkau. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Jadi jangan hanya alasan skripsi Anda tidak mau melayani Tuhan dan ikut Tuhan, Anda salah. Juga sebaliknya, Anda ikut Tuhan tidak selesaikan skripsi, saya kasih tahu saudara, saya tidak bangga dengan Anda. Amin. Sekarang saudara mulai ngerti pola pikir. Jadi saya bersyukur ya, dalam 2 minggu ini Tuhan seperti bawa saya untuk praktis boleh, tetapi langkah-langkah sederhana itu penting. Sudah sekarang saudara mengerti ya? Masih saudara berani katakan Tuhan saya sibuk? Masih mau katakan saya sibuk Pak Pendeta? Minggu depan ini, ya, apalagi hal-hal yang tidak berhubungan dengan yang tadi saya sebut, urus keluarga, maksudnya lu punya anak istri dan melayani Tuhan. Apalagi hanya bilang begini, Bapak saya tidak bisa ibadah. Kenapa? Ini hari bepun tetangga nikah. Itu parah, itu parah, itu parah. Bapak, ini hari sebelah mati, jadi saya tidak bisa datang. Alkitab jelas bilang apa? Biarkan orang mati, kubur orang mati. Sebab engkau hadir pun dia tidak bangkit. Nah, ini tidak berarti bahwa Anda tidak peduli dengan tetangga, Anda salah. Maksud saya adalah sibuk itu sibuk yang benar, maka Anda akan diperlukan surga. Waktu Anda diperlukan surga, surga pakai saudara. Waktu surga pakai saudara, surga tahu dalam tanda kutip membayar Anda. Maksudnya begini, tahu saya pikir nanti besok nih beta makan apa, beta minum apa. Nanti saya mau khotbah tentang, kalau saudara baca orang Israel itu, Tuhan bilang begini, pilih mana dari surga itu, pilih setiap hari, betul ya? Tapi kalau besok hari Sabat ini hari pilih 2 kali. Lalu kalau saudara baca, nanti saya akan khotbah, saya sudah renungkan ini firman Tuhan dan saya mau sampaikan dalam bulan ini juga. Kalau saudara baca begini, kalau saudara bilang begini, ini kan hari Minggu, oke lah, saya bisa sibuk jualan apa semua. Saudara dengar ini. Hari itu dia bilang begini, di hari yang keberapa dia suruh pilih 2 kali. Hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari ke-6 dia bilang begini, hari pertama lu pilih secukupnya, ikut lu mau. Tapi hari ke-6 dia bilang apa? Pilih 2 kali lipat. Lalu hari ke-7 tidak boleh pilih. Alkitab bilang hari ke-7 ada yang pilih. Tapi waktu dong pilih itu semua rusak. Nanti saya jelaskan bagus nanti di khotbah selanjutnya. Tapi saudara dengar ini maksud saya. Ini ada hubungan dengan khotbah saya. Waktu dong pilih di hari ke-7 itu rusak. Yang pilih hari ke-6 juga lucu. Dia pilih, kan dia bilang begini, pilih secukupnya. Tapi ada yang pikir gini, kan besok ini sudah boleh pilih, jadi pilih banyak memang. Maka Alkitab bilang gini, yang pilih banyak itu rusak juga. Tapi yang pilih pas-pas, dia tetap bisa makan dan cukup. Ini punya makna begini. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, pertama, ada saja cara Tuhan mencukupi berkat Tuhan. Kedua, apapun yang engkau dapat tidak akan rusak. Maksudnya begini, berapa banyak orang yang kerja di hari Minggu pun kerja, buruh. Tapi saya tanya saudara, kadang-kadang itu berkat jadi bencana. Usaha-usaha tiba-tiba ambruk. Hanya satu, itu bagaikan tadi pilih mana. Jadi kalau saudara dikasih Senin sampai Sabtu kerja, kerja saja, cukupi kebutuhan.
Minggu mau ada berkat tidak ada berkat, bilang sama Tuhan, aku percaya manaku kemarin sudah aku selesaikan, yaitu kerjaku. Hari ke-7 ku kasih untuk Tuhan, dan ku tahu bagaimana Tuhan memeliharaku. Kasih tepuk tangan. Itu maksudnya. Sibuk boleh, dan Tuhan suka dengan sibuk, tapi sibuk sampai lupa Tuhan itu salah. Sebaliknya, sibuk dengan Tuhan sampai lupa sibuk urus pekerjaan dan belajar juga salah. Dua-dua harus jalan. Sibuk kerja cari uang, tapi sibuk juga cari dan melayani Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan.